kebiasaan Pak ya. Karena dilihat kita oleh teman-teman kita mau menolong tanpa pamrih. Ketika kita ada hasil pasti kita akan diberikan. Guru itu kan digugu dan ditiru. Bagaimana kita sebagai orang tua supaya ditiru oleh terah kita atau keturunan kita, sehingga kerja keras, ya, ikhlas, tekun, lakukan sesuatu yang suka atau tidak suka kita lakukan, berbagi meskipun kita. Sahabat dunia, selamat datang di My World. Saat ini kita berada di Kura-Kura Island Serangan bersama kakak saya Nyoman Subamio. Cerita-cerita yang kita mau sampaikan hari ini adalah cerita-cerita buat khususnya keturunan Pekak Teguk Endong Antik. Wajib nonton. Karena apa? Karena di kesempatan hari ini kita akan bicara bagaimana caranya kita menyelamatkan hidup kita di hari tua dengan cara perbuatan atau apa. Nanti kita dengar dari pengalaman hidup dan perjalanan hidup dari saudara kita. Siapakah beliau? Nyoman Subamio. Swastiastu beli? Swastiastu Pak Yan. Punapigat beli? Beci Pak Yan. Beli sebagai saudara yang tertua di Pekak Teguk, untuk kita semua beli, dalam perjalanan hidup ini kan banyak sekali yang namanya lika-liku, banyak sekali yang namanya baik dan tidak baik, banyak sekali yang namanya perjuangan, dan banyak juga yang namanya apa yang kita inginkan tercapai dan tidak tercapai. Nah, kakak kita ini ada di Jakarta sudah sekitar 50 tahun. 50 tahun beli ya. 50 tahun di Jakarta, dan saat ini berumur 69 lewat. 69 hampir tahun, 70 tahun lah. 70 tahun jalan. Jadi tentu beli punya pengalaman berbagi cerita bagaimana caranya supaya adik-adik, anak dan cucu nanti terselamatkan di hari tua. Apa beli? Pendapat beli atas cerita sedikit lah pengalaman beli selama di Jakarta sebentar, dan bagaimana menjalani kehidupan ini sehingga hari tua ini menjadi sesuatu yang memang dimudahkan, dilancarkan. Ya, gini Pak Yan, dalam perjalanan kehidupan memang bagaimana kita bisa menyelaraskan saja antara diri kita, Buana Alit dan Buana Agung, sehingga hidup ini biarin seperti air yang mengalir. Air yang mengalir, sehingga kita kapan kita harus alirkan, kapan supaya mengalir terus. Sehingga ke depan, karena zaman Kali Yuga ini kan memang hiruk pikuk Pak Yan. Apalagi Pak Yan sudah memberikan contoh-contoh bagaimana kita menjalani hidup ini ke depan. Karena teknologi yang sangat luar biasa sekarang. Tiap detik akan berubah. Bagaimana kita, anak-anak cucu kita nanti ke depan bisa kita memberi contoh. Karena orang Bali mengatakan bahwa guru itu kan digugu dan ditiru. Bagaimana kita sebagai orang tua supaya ditiru oleh terah kita atau keturunan kita, sehingga dia menjadi yang terbaik. Kadang-kadang memang sekarang anak-anak muda kita ini kan beda melihat antara dulu dan sekarang. Itu yang beli, bagaimana pendapat beli tentang anak-anak ini? Kan semuanya mereka belajar, anak-anak ini semuanya mereka berpendidikan, anak-anak ini semuanya mereka berkompetisi dalam kehidupan. Nah, apa yang menyebabkan mereka berhasil dan tidak berhasil? Apakah ada hubungan dengan karma daripada orang tuanya? Ya, sebetulnya karma itu kan suatu karya sebetulnya. Karma itu kan karya perbuatan. Kalau kita berkarya yang baik, seperti kita meniru perjalanan sang surya, kita harus kerja keras terus.
Terus bagaimana kita menyikapi dunia ini, kita jangan leha-leha karena ke depan itu sangat luar biasa. Kesibukan-sibukan bagaimana kita meraih teknologi itu sendiri, bagaimana kita karena kan banyak juga orang antara kebutuhan dan keinginan itu tidak nyambung. Kalau kita fokus dengan keinginan, apa yang kita inginkan, antara pikiran, perkataan, perbuatan harus nyambung, Pak Yan, sehingga akan fokus. Berarti harus tahu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kebutuhan. Kalau keinginan dan kebutuhan beda, Pak Yan. Oke, Bli. Menurut Bli, karma pala itu berlaku nggak, Bli? Berlaku nggak karma pala itu dari perbuatan orang tua terhadap hasil yang dicapai oleh anak-anak kita? Itu berlaku kalau kita tidak berubah diri kita sendiri. Karena karma itu kan perbuatan. Kita di dunia ini kita merubah diri kita, sehingga pala itu tidak menghasilkan yang jelek. Kalau kita sudah tahu karma yang dulu, anggaplah kita merasakan, karena itu reinkarnasi itu pasti ada benih dalam diri kita. Oh, dulu ini dilahirkan karena pekaknya begini, pekaknya begini, pekaknya gini. Nah, kalau kita tahu ceritanya itu, kita harus rubah itu. Rubah itu sehingga kita bisa menyelesaikan karya-karya lebih baik ke depannya. Bisa dirubah karena di dunia inilah kita merubah perbuatan, tidak di sana kita merubah perbuatan. Karena disinilah karya yang kita bisa laksanakan di dunia itu untuk merubah hidup kita, karma-karma kita yang jelek bisa kita perbaiki, sehingga nanti ke depannya kita tidak akan menghasilkan buah yang jelek. Kan pahala sekarang, pahala besok, pahala yang akan datang. Nah, ada banyak contoh-contoh, Bli. Banyak contoh-contoh kehidupan yang kita lihat, oh ini anak-anaknya dikatakan berhasil atau tidak berhasil, bahkan banyak anak-anaknya sekarang sengsara atau dimudahkan, itu karena karma atau perbuatan daripada orang tua. Bagaimana pendapat Bli tentang hal itu? Kalau menurut Pak Yan, masalah keberhasilan dan perbuatan daripada anak-anaknya baik karena itu keseimbangan sebetulnya. Dia berbuat kebaikan dan punya pendapat yang baik, belum tentu dia keluarganya bahagia. Ini yang penting, keseimbangan yang penting. Bagaimana keinginan dan kebutuhan itu harus seimbang. Ada orang melimpah mendapatkan rezeki, tapi dia tidak bahagia juga. Nah, bagaimana dia menyeimbangkan? Itu kan ada dua pendekatan dia. Ada yang pendekatan baik dan pendekatan buruk itu kan selalu akan seimbang. Dua mirade itu akan selalu ada. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang cantik, ada yang jelek. Bagaimana kita mendekatkan itu sehingga kebahagiaan itu antara itu? Ya. Teman-teman, bagaimana kita menjadi bahagia dan sukses dalam hidup? Konsep keseimbangan dan perubahan atas kesadaran itu penting. Konsep keseimbangan itu apa? Hal-hal yang tidak baik itu kita pakai sebagai bahan evaluasi untuk menjadi hal-hal yang lebih baik lagi. Dan setelah kita sadar akan hal-hal yang tidak baik tersebut, mau nggak kita merubah diri kita menjadi hal-hal yang lebih baik? Betul. Itu Bli ya, kira-kira ya. Betul Pak Yan, betul. Kalau Bli selama di Jakarta, Bli, Jakarta kan penuh dengan kompetisi, penuh dengan perjuangan dalam proses kehidupan ini, Bli. Bahkan sekarang Bli sudah ada anak, sudah ada cucu. Amin. Mudah-mudahan mereka dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala sesuatunya. Bli bisa melihat nggak, apakah itu juga menjadikan contoh-contoh mendasar bahwa ini berpengaruh terhadap perjuangan kita sebagai orang tua, terhadap kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan atau alam kepada anak-anak kita? Berpengaruh nggak menurut Bli itu? Kalau menurut itu kan suatu garis daripada leluhur kita
garis leluhur kita sangat pengaruh sekali karena kita mempunyai leluhur yang sangat luar biasa. Dari zaman dulu dia sudah orang petualang lah. Dari kumpi kita sudah berpetualang dia. Bagaimana sekarang anak cucunya jangan takut. Karena dunia ini perlu kita kejar dan harus punya tujuan. Dimanapun kita hidup, itu harus bisa menguasai dunia itu. Kalau enggak, nanti kita ke belakang kita. Apalagi kita punya mental, istilahnya mental takut, malu. Nah keluarga Kak Teguh itu menurut yang itu tidak begitu. Dia harus tampil dan harus apa budaya pondasi sukses dari keluarga Pak Teguh? Karena kerja keras, ikhlas melakukan sesuatu, apapun senang tidak senang dia laksanakan. Bukan hanya senang aja dia ikhlas, tidak senang pun harus ikhlas. Karena itu suatu hal yang ada di dalam itu. Senang dan senang kan kehidupan. Suka duka larepati itu, suka sakit dan mati itu tidak bisa kita runding kepada itu sudah hukum alam. Contoh-contoh sesuatu yang tidak senang yang pernah dilakukan itu apa Bli? Contohnya? Ya misalnya kita diberikan suatu pekerjaan walaupun kita tidak senang, tapi kita lakukan karena itu menjadi suatu pemicu kita. Oh karena hidup ini kan gini Pak Yan, kita harus kalau seorang menjadi buta, binatang, manusia, fitra dan dewa, itu kan harus berubah. Tidak harus kita harus pernah. Dunia ini kan macam-macam. Harus kita pernah dibohongin, pernah kita bohong. Itu pasti apa yang bisa akan kita merubah kalau kita nggak melakukan itu. Bagaimana menceritakan sesuatu kepada generasi kita tidak pernah melakukan. Nah disinilah kita lakukanlah apapun isi dunia ini. Karena itulah akan merubah dari buta, manusia, fitra dan dewa itu kan akan menjadi nur dia. Tidak langsung ujung-ujung bisa jadi nur cahaya dia atau deep dia kan gitu. Bagaimana kita dari bawah ya kayak suatu pengusaha lah. Kalau tahu dia ngepel dulu, cleaning service dulu, baru dia di tingkat medalnya, baru tingkat atas, baru dia kuasai. Karena suatu pengusaha itu makanya banyak di luaran Pak Yan, 3 bulan buka warung kadang-kadang langsung tutup dia. Kenapa? Karena dia punya modal hanya uang dan tempat. Dia tidak punya skill. Itu makanya kita ajarkan anak-anak kita kalau kita ingin bikin usaha atau sesuatu usaha, kita harus targetnya apa? Pekerjaan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Kita harus tahu 1 sampai 10 itu. Sehingga karyawannya bukan suatu aset. Itu hanya perlengkap saja. Ketika kita ditinggal, kita masih tetap jalan usaha itu, running. Berapapun Pak Yan buka nanti akan jalan. Karena Pak Yan kan punya ide, jadi apapun kita bisa garap. Bisa digarap, tapi satu manajemen yang benar. Itu maka banyak orang pengusaha itu 3 bulan bangkrut karena dia tidak punya skill, hanya punya modal, hanya punya tempat. Gitu Pak Yan. Itu yang penting. Kalau bisa Pak Yan, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu dari kecil, karena beliau kan malamin. Dari SD beli ikut peka, kecari. Malahan kerjaan yang sebelum bang itu nggak senang itu memang. Itu bukan kerja anak kecil. Tapi dilakoni. Dilakoni dengan ikhlas. Kalau itu dilakoni karena tidak ada pilihan lain, apa memang terpaksa? Oh, enggak, karena memang memang zaman itu tidak ada pekerjaan yang lain karena kita ingin membantu orang tua sehingga semua akan seimbang, bisa makan semua. Kan zaman dulu itu kan kita ini kan memang tidak punya apa-apa. Orang yang punya aja bermasalah, apalagi kita. Berarti dulu Bliman waktu kecil sudah ngarit dari kelas 2 SD ngarit sampai kelas 6. Ngarit itu ngasih makan sapi. Nah kalau di dalam filosofinya agama Hindu sendiri, tukang arit itu adalah namanya rareangon. Bagaimana siwa untuk mencari Dewi Uma ke dunia pada ini, dia menjadi rareangon. Jadi pengarit. Itu makanya tukang arit itu Pak Yan kalau menurut filosofinya tidak akan pernah dia sakit-sakit karena dia memberi makan
mersinya Betara Siwa, yaitu Nandininya. Itu makanya disayang oleh Siwa itu sendiri. Itu filosofinya. Kan gitu Pak Yan. Nah, disinilah anak-anak kita ajarin sekarang bagaimana kita memberikan pandangan-pandangan. Karena kalau orang-orang Bali sebetulnya Pak Yan, bagaimana kita memberi contoh aja, dia akan ikut kok. Nah, ke depan karena ini teknologi dan ke depan ini dunia ini sangat cepat. Bagaimana sekarang jangan hanya kita langsung, kemungkinan ya Pak Yan, yang mungkin karena dari SD sudah bekerja, anggap lagi bekerja. Ya ngangon, udah di SMP kita kerja. Mungkin itu sebagai pengalaman. Karena kita kerja terus. Oh tahu, oh ini kita begini, ini kita begini. Sampai kita beli sampai ke Jakarta, zaman itu, karena kita mau mengerjakan sesuatu, apa aja disuruh kita bisa. Kadang-kadang, Pak Man itu ada motor, Man ngide motor. Beng yang agak tinggi, Man ngide mobil. Kan itu suatu pekerjaan Pak ya. Karena dilihat kita oleh teman-teman itu, kita mau menolong tanpa pamrih. Ketika kita ada hasil, pasti kita akan diberikan. Itu ada 3 pesan yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah tidak apa-apa juga kita suatu saat nanti kalau ditipu orang atau kadang dibohongin orang. Yang kedua adalah karena dari kita ditipu atau dibohongin orang, kita mengalami dan mengerti nanti bercerita akan bagaimana supaya kita tidak ditipu dan dibohongin orang. Yang kedua adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan ini, suka atau tidak suka, jalani saja. Ya, jalani saja. Demi kelanjutan dan perjuangan, jangan melakukan sesuatu yang disenangi saja, tetapi lakukanlah sesuatu yang tidak disenangi, tidak apa-apa juga, karena itu adalah sebuah proses. Dan yang ketiga adalah jangan pernah melakukan sesuatu itu dengan hanya apa yang kita dapatkan. Tapi lakukan saja dengan ikhlas. Biarkan orang yang menilainya. Jadi 3 pesan itu yang kita dapatkan tentang perjalanan ini. Nah, Bli, banyak hal yang sudah disampaikan, Bli. Banyak hal yang sudah disampaikan, itu kan bagaimana kita mendapatkan sesuatu itu dengan logika dan perilaku kita. Kita percaya bahwa di kehidupan ini ada yang namanya kekuatan yang berdasarkan pikiran logika kita, dan ada kekuatan yang di luar logika kita. Artinya hal-hal yang kita sadari dan hal-hal yang tidak kita sadari. Untuk menyelamatkan diri kita ini kan kadang-kadang hal yang kita sadari itu berdasarkan perencanaan dan kekuatan dari perencanaan logika kita. Akan tetapi ternyata banyak hal yang kita lakukan di hidup ini, bahkan kita hasilkan sesuatu yang di luar rencana dan logika kita, Bli. Nah, untuk mendapatkan hal-hal yang lebih di luar kemampuan kita dan bisa kita dapatkan, apa yang kita bisa perbuat, Bli, untuk mendapatkan hal-hal yang di luar kemampuan kita, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar di luar dari logika berpikir kita. Nah, gimana, Bli, itu? Kalau menurut yang Pak Yan, bagaimana kita generasi ke depan kita ini semuanya lah, belikan pesan supaya ya anak-anak kita, nanti cucu-cucu kita, bagaimana dia bisa hidup ke depan, bisa melestarikan kehidupannya leluhur kita ke depan nanti. Kita memang satu kan sudah kita dibekali oleh Trikayo Parisudo tadi, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Selalu akan berbuat yang baik. Ketika kita sudah berbuat baik, di mana-mana kita berbuat baik, pasti akan disenengin oleh teman-teman. Nah, itu maka kita harus ke depan, beli sarankan sehingga anak-anak kita dan cucu kita ke depan yang dicari adalah mencari teman sebanyak-banyaknya. Karena teman itu akan kita memberikan jalan juga, membuka jalan, membuka kesempatan, membuka pikiran juga. Ya kayak sekarang kan ini sangat luar biasa. Teknologi sekarang ini dengan teknologi yang sangat luar biasa, dunianya semakin kecil.
Kita bisa jangkau, kita bisa berbicara di negara lain, kita tahulah apa isi daripada negara itu sendiri. Nah, ke depan kalau menurut beliau itu ya mari kita satu bekerja keras, dan kita juga karena di Bali dan Indo ini kan kita mengikuti simbol-simbol bagaimana kita meniru Sang Surya. Kayak bekerja terus, mutar terus, sehingga kita tidak ada lelahnya. Nah, tapi jangan sampai kalau kita sudah orang bekerja, kita bekerja. Jangan kita dibalik. Orang bekerja, kita tidur. Orang tidur, kita bekerja. Ketika juga kita lapar, ayo makan. Karena tubuh kita yang sangat luar biasa, Pak Yan. Tubuh kita sangat luar biasa. Kita sudah lebih canggih daripada apa yang terbaru. Kita lapar saja diingatkan dia kriok-kriok. Ketika 3 kali peringat itu kita tidak laksanakan peringat itu, terserah. Tubuh bilang terserah. Nanti saya nggak tanggung jawab lagi. Anda risiko sendiri. Itu makanya kita harus ikutin alam ini. Kan gitu. Kita misalnya pas kita ngantuk ya tidur. Ketika Pak Yan ngantuk bekerja itu tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa juga. Karena kelihatan kita oleh bos kita bekerja, tapi tidak ada hasil. Bagaimana kita sekarang output oriented. Hasil yang penting ini. Sekarang kan hasil yang penting kita tidur sebentar, kita nanti akan lebih fresh lagi. Itu Pak Yan. Hidup dengan begitu mudahnya kalau kita mengerti akan kondisi badan kita. Tatkala kita lelah, istirahatlah. Tatkala kita lapar, makanlah. Kita ngantuk, tatkala kita ngantuk, tidur. Sehingga kita akan menjadi terselamatkan dalam kehidupan ini. Itu ya sebetulnya di Bali itu simpel banget. Simpel banget Pak Yan. Contohnya saja yang beliau sering ngomong ke Pak Yan kan. Nak Bali itu akan sakit-sakit ya. Tidak akan lacur ya. Tidak akan salang betara ya Pak Yan. Kenapa begitu? Kalau kita ikuti itu. Nah, sing kalau lacur-lacur bekerjalah terus. Kalau kita ngomongin lebih luas tentang Bali. Ya. Orang Bali itu disibukkan dengan adat, budaya, istiadatnya. Ya. Dan waktu mereka begitu banyaknya habis di sana. Ya. Pendapat beli gimana tuh beli? Nah kalau sekarang zaman dulu kan Indo ada di Bali kan zaman agraris, zaman pertanian, mudah kita ngatur masyarakat kita. Habis panen baru melaksanakan ngotonan panah, ngantenan panah, mesakapan, ngaben, itu kan sudah ada itu. Jadi sasekaro melaksanakan tugasnya. Nah sekarang kan zaman teknologi udah itu zaman industri dan hiruk pikuk, bisa kerja malam, bisa kerja pagi, bisa kerja siang, itu harus ada shift sekarang. Kita kembali ke keluarga. Yeah. Peka adalah tokoh yang sangat luar biasa, kuat. Dan kita sampai saat ini, begitupun juga Dadong. Yeah. Sampai saat ini pun kita pakai mereka sebagai panutan atau contoh-contoh perjuangan dalam kehidupan ini, Beli. Keras. Beli punya pengalaman enggak? Apa didikan Peka sama Dadong yang paling kuat dan mempengaruhi hidupnya Beli saat ini? Kalau Beli hanya diberi sebagai panut, kayak guru, digugu dan dituru, apapun pekerjaan dia, kita tidak pernah dikasih tahu oleh dia, tapi kita ikut. Perilakunya Beli ikutin? Iya, perilakunya. Yang ayah, yang membantu teman, menyamu yang baik. Nggak pernah kita menentang apapun. Gitu Pak Yan. Itu tinggal ngikutin aja kok. Nah itu yang ke depan anak-anak kita harus diberikan contoh. Nah kalau sudah istilahnya seperti misalnya anak Pak Yan nggak boleh ngerokok, Pak Yan ngerokok, kan nggak nyambung jadi kan. Anak suruh tidak belajar, kita nonton TV. Bagaimana kita memang? Ya pura-pura kita belajar, dia belajar. Nah kan itu yang penting. Bagaimana kita menyeimbangi.
Berarti cara Pekak dan Dadong dulu mendidik itu adalah dengan contoh perilakunya. Dan Beli pun sebagai orang tua sekarang mendidik anak-anak dengan perilaku. Kita melaksanakan apa adanya aja. Kadang-kadang anak-anak kalau kita sudah bekerja misalnya lewat daripada kemampuan dia pasti akan bingung dia ngeliat kan. Tapi Beli bener Beli. Zaman sekarang anak itu tidak gampang kita nasihati ya, kalau melihat perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan. Itu. Jadi buat anak, keponakan dan cucu nantinya ini, perilaku kita dalam kehidupan itu adalah cara yang paling ampuh bagaimana kita mendidik keturunan kita. Itu ya Beli ya? Iya, betul. Dan perilaku-perilaku kita akan diturunkan oleh keturunannya mereka. Iya, betul. Apalagi nanti Pak Ian ke depan punya mantu, macam-macam, Gatot punya mantu, nanti punya macam-macam. Kalau kita sudah berani ngajak mantu, itu dong antik itu dulu, berani ngajak mantu harus bisa tutup mata, tutup kuping, tutup mulut. Itu kunci. Kalau berani kita ngajak. Beli pernah nggak dulu marah sama Pekak dan Dadong atas hal apa? Pernah nggak ada kejadian Beli sampai marah sekali sama Pekak dan Dadong? Kalau bukan marah, karena kita sering bercanda. Karena kan masalahnya seperti Bapak Mur kan disayang banget. Kita sudah capek bantu kecari, kita dikasihnya makanan yang jelek, anggaplah gitu. Bapak Mur dikasih makanan yang beli paling ya bercanda lah. Zaman itu kan hanya begitu aja. Rasa pilih kasih. Itu sering karena ya namanya anak-anak kan. Anak-anak itu kan wajar. Hal yang wajar itu, hal yang wajar. Tapi bukan prinsip. Bukan, karena itu kan kita itu menyamu itu coba berani ngajak semua di rumah. Nah, itu kan ada nggak kejadian yang menjadikan Beli begitu? Ini kan kita sudah setuju dan sepakat perilaku Pekak dan Dadong itu merupakan pelajaran yang kita ikuti tanpa kita sadari, dan itu pun harus kita lakukan saat ini kepada keturunan kita. Ada enggak kejadian yang menjadikan Beli terkesan sekali atau contoh kejadian yang Pekak atau Dadong lakukan sehingga menjadi Beli gitu loh? Kita bangga dengan keluarga Pekak dan Dadong karena apa? Semua orang makan ke rumah dikasih kok. Tidak ada ngomel-ngomel Pekak Dadong. Karena zaman itu memang zaman susah. Dari Puri aja banyak yang makan kok. Apalagi nyamu-nyamu banyak. Indah banget. Walaupun dia ya maklum kan kita memang nggak ada apa-apa. Tidak berlebihan. Tetapi mau berbagi. Mau berbagi dan duluan masak. Nah itu kan indahnya ini di situ. Penting. Hal yang Beli paling terkesima ini adalah secara ekonomi tidak berlebihan. Akan tetapi mau berbagi, siapapun datang ke rumah dipersilakan makan yang pada saat itu makanan susah. Itu udah kenyataan. Kalau Beli saksi hidup. Karena Beli kan ya walaupun itu kecil-kecil siapapun ke rumah kita tahu. Nah, itu kalau Beli sendiri pernah nggak Beli berperilaku menyesal? Oh, kok saya berperilaku begini ya sama mereka atau sama orang tua? Ada nggak perilaku yang Beli membuat saya kok menyesal? Ada nggak itu kejadian itu? Kalau Beli kan karena nggak pernah akan terpikirkan ke sana. Karena satu kan zaman itu kan memang tidak ada kayak sekarang lah persaingan. Ini ngabuk itu. Beli Bapak Beli jadi jaksa aja kita ngarit kan itu aja sudah tidak pernah kita berpikir yang aneh-aneh. Kenapa saya harus ngarit? Kenapa nih Ibu harus sekolah di Gianyar gitu kan? Nggak ada pikiran kayak gitu. Karena kita ikhlas. Seperti Ibu kamu, Mian itu, dia suruh jadi guru sehingga mandu Pekak. Nah kan suatu hal yang udah pilihannya kita bagaimana mensejahterakan keluarga. Hanya itu aja. Luar biasa. Kalau yang bisa sedikit simpulkan Beli ya. Pola pikir orang zaman dulu itu ternyata tidak punya keinginan macam-macam. Tidak punya kemauan macam-macam. Dan justru di zaman sekarang ada pengetahuan yang berkata kalau kita mau fokus terhadap
hal tertentu, kurangi keinginan dan kurangi kemauan. Dan orang-orang zaman dulu sudah terbiasa melakukan hal-hal itu. Karena tidak terlalu kita tidak berlebihan lah. Kalau kita kebutuhan dan keinginan kan beda. Butuhnya apa dulu? Keinginan kan bisa nanti. Kadang-kadang di sini kan banyak keinginan. Keinginan membahayakan juga hidup kita. Bukan membahayakan lagi, Pak. Itu akan membangkrutkan keluarga. Itu istilah kasarnya kan gitu. Punya uang 100 juta, cicil mobil 600 juta. Nah, kalau memang itu ada musuhnya, Pak Yan, bagus. Karena itu kan sekarang namanya politik bisnis, itu nggak ada masalah. Tapi ya bagaimana merawat, istilahnya begini, kalau beli dulu kan sering beli ngomong ke anak adik-adik itu, kalau Anda mau ingin bisnis, silakan bisnis, tapi di rumah tiap hari harus ada 100.000. Bagaimana caranya? 100.000 tiap hari. Anda mau bisnis apa silakan di luar. Untuk makan. Untuk makan aja. Sehingga Pak Yan tidak dicari lagi. Anda akan berkreasi lah di mana-mana, tapi tidak akan AP pun tidak akan karena 100.000 udah ada di rumah. Itu simpelnya sebetulnya hidup itu. Jadi kalau mau berbisnis, berpikir sederhana aja dulu. Kalau memang makan di rumah 100.000, bagaimana caranya uang 100.000 itu setiap hari ada di rumah? Ada di rumah. Itu dulu yang sederhana. Itu sederhana. Nanti kalau dapat lebih deh? Udah lebih kan itu gampang. Kalau ngatur keuangan kan apalagi gampang. Gampang kan itu ada investasi. Kalau Pak Yan bisa lebih itu bikinlah ruko 30 pintu. Tiap hari makan 1 ruko. Apalagi 300 ruko. Itu udah bagaimana ide-ide Pak Yan ke depan nyaman udah. Oke, Bli. Banyak hal yang kita sampaikan tentang bagaimana caranya kita menyelamatkan diri kita dalam kehidupan ini. Kerja keras, ikhlas, tekun, lakukan sesuatu yang suka atau tidak suka kita lakukan, berbagi, meskipun kita ekonomi pas-pasan, jangan takut berbagi, apalagi katanya tadi siapapun dikasih makan, pada makan itu susah pada saat itu. Dan yang keenam adalah hati-hati punya keinginan dan kemauan. Karena terlalu banyak keinginan dan kemauan itu menjadikan pikiran diri kita terbebani. Bahkan bilang tadi membangkrutkan keluarga. Dengarkan itu, keturunan Pekak Teguk dan Dong Antik. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita mendidik anak-anak dan keturunan itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi beliau mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dengan perilaku Pekak Dadong bapak dan ibunya, tanpa beliau sadari diikuti begitu saja. Dan katanya perilaku kita pun akan diikuti oleh anak-anak kita. Ya, betul. Pekak Dadong keturunan, semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Terima kasih, Bli. Terima kasih, Bayan. Sukses semua. Sama-sama, Bli. Di podcast yang luar biasa ini. Oke,